Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di tanah subur Tatar Sunda, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Galuh, di bawah kepemimpinan Prabu Permana. Di Kusuma, negeri itu hidup damai dan sejahtera. Sang Prabu dikenal bijak dan adil, tetapi ia memiliki satu kekhawatiran besar. Ia belum memiliki keturunan untuk meneruskan tahtanya. Ratu Dewi Naganingrum, permaisuri tercinta, pun belum juga mengandung. Sang Prabu mulai gelisah, sementara para penasihat kerajaan mulai berbisik-bisik tentang siapa yang pantas menjadi penerus tahta jika Prabu wafat tanpa anak. Hasutan dan ambisi mulai menyusup ke dalam istana, terutama dari Patih Arya Kebokanigara, penasihat senior kerajaan yang juga ambisius dan licik. Suatu malam, Prabu Permana bermimpi. Dalam mimpinya, datanglah seorang resi tua berjubah putih yang berkata, "Wahai Baginda, bila engkau ingin keturunan, tinggalkan tahta sementara waktu dan bertapalah di Gunung Padang. Serahkan kerajaan pada orang yang kau percayai, tapi berhati-hatilah, karena kekuasaan bisa mengubah hati." Pagi harinya, Prabu memanggil Patih Arya dan menceritakan keinginannya untuk bertapa, menyerahkan kekuasaan sementara kepada sang patih. Patih Arya pura-pura menolak, tapi dalam hati ia bersorak. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Sebelum berangkat, Prabu Permana menasihati sang patih untuk menjaga Dewi Naganingrum dan menjaga stabilitas kerajaan. "Aku akan kembali, Patih. Jangan hianati kepercayaan ini." Patih Arya bersumpah setia. Tapi begitu Prabu Permana berangkat ke Gunung Padang, ambisi yang telah lama dipendam pun mulai meracuni hatinya. Ia perlahan-lahan menguasai semua aspek pemerintahan, menyingkirkan lawan-lawan politik, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa sementara. Bahkan, diam-diam ia berniat untuk menjadikan dirinya raja secara permanen. Ketika Dewi Naganingrum akhirnya dinyatakan mengandung setelah kepergian Prabu, kabar itu seharusnya menjadi kabar gembira bagi seluruh negeri. Tapi tidak bagi Patih Arya. Baginya kehamilan itu ancaman. Ia tahu jika sang permaisuri melahirkan seorang putra, tahta akan kembali pada garis keturunan sah. Dengan hati gelap, sang patih pun menyusun rencana jahat. Dan dari sinilah takdir Ciungwanara mulai disulam oleh pengkhianatan dan ambisi. Waktu terus berlalu. Dewi Naganingrum menjalani kehamilan dengan penuh harap, meski tanpa pendampingan Prabu Permana yang sedang bertapa. Ia dijaga dengan ketat oleh para dayang, namun tetap dalam pengawasan Patih Arya yang pura-pura peduli. Saat bulan ke-9 tiba, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Tangis pertamanya menggema di istana, seharusnya menjadi kebahagiaan besar bagi rakyat Galuh. Namun ketika kabar itu sampai ke telinga Patih Arya, wajahnya mengeras. Ia sadar, bayi ini adalah pewaris sah takhta Galuh, dan jika dibiarkan hidup, rencananya akan hancur. Dengan kelicikan luar biasa, Patih Arya menyusun fitnah. Ia memerintahkan seorang dukun palsu untuk memeriksa bayi dan menyebarkan kabar bahwa anak yang lahir dari Dewi Naganingrum adalah titisan makhluk jahat, pembawa petaka bagi kerajaan. Rakyat pun mulai berbisik dan meragukan kebenaran sang permaisuri. Tanpa sepengetahuan Naganingrum, sang patih menyelinap di malam hari, membawa bayi itu ke Sungai Citandui. Di sana, ia meletakkan si kecil dalam sebuah peti kayu, lalu menghanyutkannya. Dengan hati dingin ia berkata, "Biarlah nasib menentukan hidupmu, anak tak bertuan." Keesokan paginya, Patih Arya mengumumkan kepada rakyat bahwa bayi yang dilahirkan oleh permaisuri telah musnah karena kutukan gaib. Ia lalu memenjarakan Dewi Naganingrum atas tuduhan melahirkan anak siluman, meski sang permaisuri menangis meminta keadilan. Sementara itu, peti kecil yang hanyut terbawa arus melewati hutan dan lembah, menembus derasnya Sungai Citandui. Hingga suatu pagi, seorang nelayan tua bernama Aki Balangantrang, yang tinggal bersama istrinya di tepi sungai, menemukan peti kayu itu tersangkut di akar pohon. Dengan hati-hati, Aki membuka peti tersebut dan terkejut saat melihat bayi mungil tertidur di dalamnya. Ia segera memanggil istrinya
dan mereka pun memutuskan untuk mengasuh bayi itu sebagai anak sendiri. Mereka memberinya nama, Ciung Wanara, karena seekor burung ciung terbang melingkar saat bayi itu ditemukan, pertanda baik dari alam. Mereka tidak tahu bahwa anak itu bukan bayi biasa. Ia adalah pewaris tahta Galuh, yang kelak akan mengubah sejarah. Di desa kecil di pinggiran sungai Citandui, Ciung Wanara tumbuh dalam asuhan penuh kasih dari Aki Balangantrang dan istrinya. Meskipun berasal dari latar sederhana, Ciung menunjukkan tanda-tanda keistimewaan sejak kecil. Ia tumbuh lebih cepat dari anak seusianya, memiliki tubuh yang kuat dan akal yang tajam. Aki Balangantrang, seorang tua bijak yang pernah menjadi prajurit kerajaan, mulai mengajarkan ilmu silat, membaca tanda alam, serta nilai-nilai kejujuran dan keberanian. Sementara istrinya mengajarkan kebaikan hati dan cinta kasih. Ciung tumbuh menjadi pemuda yang sopan, cerdas, dan disukai oleh orang-orang desa. Namun, Ciung Wanara selalu merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ia berbeda. Setiap kali melihat bayangannya di air sungai, hatinya bertanya, siapakah aku sebenarnya? Mengapa aku sering bermimpi tentang istana megah dan seorang wanita bermahkota yang menangis dalam gelap? Saat usianya menginjak remaja, Aki Balangantrang merasa sudah saatnya mengungkapkan sebagian kebenaran. Di suatu malam yang tenang, mereka duduk di bawah pohon waringin besar. Dengan suara berat, Aki berkata, "Nak, kau bukan anak kandung kami. Kami menemukanmu di dalam peti yang hanyut di sungai ini ketika kau masih bayi. Hanya Tuhan dan sungai yang tahu siapa orang tuamu." Mendengar itu, hati Ciung bergetar. Ia tak marah, tapi justru merasa semakin yakin. Dirinya memiliki takdir besar yang belum terungkap. Sejak malam itu, Ciung makin giat berlatih. Ia membulatkan tekad. Suatu hari nanti ia akan pergi ke kota raja, menyingkap jati dirinya, dan mencari orang tuanya yang sebenarnya. Di sisi lain, di dalam istana Galuh, Patih Arya masih berkuasa. Ia telah mengangkat raja boneka bernama Prabu Barmawijaya, yang lemah dan mudah dikendalikan. Dewi Naganingrum masih mendekam dalam penjara bawah tanah yang lembab, hidup dalam kesedihan tanpa tahu bahwa anaknya ternyata selamat. Takdir telah menempatkan Ciung Wanara di jalur yang penuh cobaan. Tapi darah biru yang mengalir di dalam dirinya mulai memanggil. Petualangan besar pun menanti di depan. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan ketika Ciung Wanara memutuskan untuk meninggalkan rumah Aki Balangantrang. Dengan restu dan air mata orang tua angkatnya, ia membawa bekal sederhana. Sebilah keris warisan Aki, dan doa yang tak putus dari mereka. Tujuannya satu, Kerajaan Galuh, tempat di mana semua pertanyaan dalam hidupnya mungkin terjawab. Ia berjalan melintasi hutan, menyusuri tebing, melewati desa-desa, dan membantu siapa saja yang membutuhkan di sepanjang perjalanan. Nama Ciung Wanara perlahan mulai dikenal sebagai pemuda tampan, sopan, dan memiliki kekuatan luar biasa. Di satu desa, ia mengalahkan preman yang meresahkan penduduk. Di tempat lain, ia membantu mengalirkan air untuk sawah kering. Tanpa ia sadari, reputasinya mulai menarik perhatian bahkan sampai ke telinga bangsawan Galuh. Ketika Ciung akhirnya tiba di gerbang kota raja, ia terkagum melihat tembok tinggi, panji-panji berkibar, dan suara genderang prajurit yang menggema. Namun saat hendak masuk ke wilayah istana, ia dihentikan oleh penjaga gerbang. "Siapa kau? Tak sembarang orang bisa masuk ke kawasan istana," kata penjaga tegas. Ciung tak gentar. "Namaku Ciung Wanara. Aku datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai rakyat yang ingin menyaksikan keadilan di negeri ini." Para penjaga awalnya menertawakannya. Namun seorang pejabat muda yang lewat tiba-tiba tertarik. Ia mengenali nama Ciung Wanara dari cerita rakyat yang tersebar. Pemuda itu adalah Rakeyan Tampuk, putra bangsawan muda yang diam-diam menentang kekuasaan Patih Arya. Rakeyan lalu membawa Ciung ke dalam istana sebagai tamu, dengan alasan hendak memperkenalkannya pada raja sebagai pemuda desa yang berbakat. Tapi Ciung tak tahu bahwa istana tempat ia masuk itu bukan sekadar tempat raja memerintah. Ia adalah sarang intrik, pengkhianatan, dan dosa-dosa masa lalu yang menunggunya. Di dalam istana, Sang Patih Arya sudah lama tidak tenang. Ia bermimpi buruk selama berhari-hari.
Seorang pemuda bersinar muncul dari sungai dan menggulingkan tahtanya. Kini, saat mendengar nama Ciung Wanara datang ke istana, tubuhnya menggigil. Apa mungkin dia masih hidup? Desis sang patih ketakutan. Sementara itu, Ciung Wanara belum menyadari bahwa dirinya kini berada sangat dekat dengan takdirnya dan dengan ibu kandungnya yang terpenjara di bawah tanah kerajaan. Di balik dinding megah Istana Galuh, Ciung Wanara mulai menyadari bahwa suasana di dalam kerajaan tidak seindah yang dibayangkan. Meskipun rakyat di luar hidup damai, namun di dalam istana tersembunyi ketakutan, ketidakadilan, dan kekuasaan yang digenggam erat oleh Patih Arya Kebokanigara. Ciung yang cerdas mulai mengamati. Ia memperhatikan bagaimana para pembesar begitu tunduk pada sang patih, dan bagaimana Raja Barmawijaya hanya menjadi bayang-bayang, tak berani mengambil keputusan sendiri. Namun Ciung menyimpan semua kecurigaannya di dalam hati. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk bertindak. Sementara itu, Rakeian Tampuk, bangsawan muda yang membawa Ciung ke istana, merasa simpati yang mendalam pada pemuda itu. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, ia mengajak Ciung berjalan ke taman istana dan membuka percakapan yang selama ini ia pendam. Ciung, tahukah kau, banyak rakyat Galuh yang sebenarnya tidak setuju dengan kepemimpinan sekarang. Tapi kami takut, Patih Arya terlalu kuat, bahkan raja sendiri tidak berdaya. Ciung mengangguk pelan. Aku tidak datang untuk memusuhi siapapun, tapi aku punya firasat bahwa aku berasal dari tempat ini. Aku merasa terhubung, tapi semuanya masih gelap. Rakeian menatap tajam. Aku tahu seorang tahanan istana, seorang wanita tua yang dipenjara tanpa alasan jelas sejak lama. Konon ia adalah mantan permaisuri, Dewi Naganingrum, tapi tak ada yang tahu apa dosanya. Detik itu juga jantung Ciung berdetak lebih cepat. Nama itu seolah hidup dalam mimpinya selama ini. Dengan bantuan Rakeian, Ciung menyelinap ke penjara bawah tanah yang terletak di lorong rahasia di balik dapur istana. Tempat itu gelap dan lembab, dengan batu-batu besar dan jeruji besi yang lapuk. Di dalam salah satu sel, duduk seorang wanita tua yang kurus, namun wajahnya masih menyimpan sisa-sisa keanggunan masa lalu. Ketika Ciung mendekat, wanita itu memandangnya dan tiba-tiba menangis. Matanya seperti permana di kusuma. Ciung terpaku. Siapa? Siapa Anda sebenarnya? Dengan suara terbata-bata, wanita itu menjawab, Aku adalah ibumu. Air mata mengalir deras dari mata Ciung Wanara. Dunia seolah berhenti. Semua teka-teki dalam hidupnya mulai menemukan titik terang. Malam itu, di ruang gelap dan penuh luka, seorang ibu dan anak yang telah terpisah oleh pengkhianatan akhirnya bersatu. Dan dari sana, Ciung Wanara mulai menyusun rencana untuk merebut kembali takdirnya dan menegakkan kebenaran di kerajaan Galuh. Pertemuan antara Ciung Wanara dan Dewi Naganingrum menjadi titik balik dalam hidup keduanya. Dalam pelukan yang hening, air mata mereka menjadi saksi bisu atas bertahun-tahun kesengsaraan, kehilangan, dan fitnah yang merenggut keluarga mereka. Di dalam gelapnya penjara istana, Dewi Naganingrum menceritakan semuanya. Tentang pengkhianatan Patih Arya yang memenjarakannya, tentang bayi yang diambil paksa darinya, dan tentang fitnah keji bahwa ia melahirkan anak siluman. Ia tak pernah tahu bahwa anaknya ternyata selamat, hingga malam itu. Ciung Wanara mendengarkan dengan penuh amarah, tapi ia tak membiarkan emosi menguasainya. Ia tahu, jika ingin menumbangkan kezaliman, ia harus cerdas, sabar, dan memiliki dukungan. Setelah pertemuan itu, ia berjanji pada ibunya, Aku akan mengembalikan kehormatanmu dan menuntut keadilan untuk kita berdua. Tapi untuk itu, aku harus masuk lebih dalam ke dalam lingkaran istana. Keesokan harinya, dengan bantuan Rakeian Tampuk, Ciung Wanara mulai mendekat ke pusat kekuasaan. Ia memperlihatkan keahliannya dalam bela diri dan strategi, membuat banyak bangsawan mulai mengaguminya. Bahkan Raja Barmawijaya, yang lemah namun haus akan kekuatan militer, mulai memandang Ciung sebagai sosok yang bisa dimanfaatkan untuk mengamankan posisinya.
Tak butuh waktu lama hingga Patih Arya mendengar nama Ciung Wanara disebut-sebut di dalam istana. Ketakutannya tumbuh. Ia merasa ada yang janggal. Nama itu, perawakannya, semua terasa familiar. Ia pun menyelidiki asal-usul Ciung secara diam-diam. Sadar akan hal itu, Ciung segera membuat langkah. Ia mengajukan diri untuk ikut dalam perlombaan sabung ayam tahunan kerajaan, sebuah ajang yang dihormati dan disiarkan ke seluruh rakyat. Bagi rakyat Galuh, sabung ayam bukan sekadar hiburan, tapi juga simbol keberanian, kekuatan, dan kehormatan. Aku akan bertaruh dalam pertandingan itu, ujar Ciung kepada Rakeian Tampuk. Dan ayam jantanku bukan ayam biasa. Ia adalah Ciung, simbol dari jati diriku. Sementara itu, Aki Balangan Terang di desa mendengar kabar bahwa seorang pemuda bernama Ciung Wanara akan mengikuti sabung ayam di istana. Hatinya bergetar. Ia tahu, saat itu telah tiba. Di sisi lain, Patih Arya merasa waktunya juga makin sempit. Jika Ciung menang dalam pertandingan sabung ayam dan menarik simpati rakyat, ia bisa kehilangan segalanya. Maka diam-diam, ia pun menyiapkan ayam jantan terbaik dari timur, seekor ayam yang dilatih untuk membunuh lawan tanpa ampun. Sabung ayam akan menjadi titik ledak pertarungan takdir, sebuah pertandingan yang jauh lebih besar dari sekadar 2 ekor ayam. Di atas gelanggang, nama, darah, dan keadilan akan dipertaruhkan. Hari yang dinanti pun tiba. Arena sabung ayam di pusat kota Galuh dipenuhi ribuan rakyat dari berbagai penjuru. Genderang dipukul, sorak-sorai membahana, dan raja duduk di singgasana tinggi, dikelilingi para pejabat, bangsawan, dan tentunya Patih Arya yang kini duduk gelisah. 2 kandang ditaruh di tengah gelanggang. 1 milik Ciung Wanara, seekor ayam jantan hitam keemasan yang gagah dan penuh semangat. Ayam itu ia beri nama Jalak Ciung, simbol dari keberanian dan kehormatan. Satunya lagi adalah ayam putih kekar milik Patih Arya yang terkenal buas dan tak pernah kalah. Ciung Wanara berdiri tenang, mengenakan pakaian sederhana namun bersih. Matanya tajam menatap arena. Ia tahu, pertandingan ini bukan sekadar sabung ayam. Ini adalah simbol perlawanan terhadap tirani. Ketika pertandingan dimulai, 2 ayam itu saling menyerang dengan cepat. Cakar, paruh, dan sayap saling beradu. Penonton menahan napas. Awalnya ayam milik Patih tampak unggul, mencakar Jalak Ciung hingga bulunya rontok. Tapi Ciung tidak panik. Ia berbisik ke ayamnya, seolah berbicara dengan saudara seperjuangan. Ingat, kau bukan ayam biasa, kita mewakili yang tertindas. Seolah memahami, Jalak Ciung melompat tinggi memutar dan menyerang dengan cakar tepat ke leher lawan. Ayam milik Patih terhuyung, lalu tumbang. Suasana meledak. Sorak kemenangan menggema, rakyat bersorak menyebut nama. Ciung Wanara, Ciung Wanara. Raja Barma Wijaya yang kagum segera berdiri dan berseru. Pemuda ini pantas mendapat hadiah besar. Katakan, apa yang kau inginkan, wahai Ciung? Ciung Wanara melangkah ke tengah arena. Suaranya mantap, nyaring, tapi tetap sopan. Ampun tuanku, aku hanya meminta satu, sebuah pengadilan yang adil untuk Dewi Naganingrum. Wanita yang telah dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan. Seisi istana terdiam. Nama itu, Dewi Naganingrum, tiba-tiba menggema di antara bisikan rakyat. Para sesepuh mulai menyadari kebenaran yang selama ini dikubur. Raja kebingungan. Ia melihat ke arah Patih Arya, yang wajahnya pucat pasi. Patih mencoba berdiri dan membantah. Namun rakyat sudah mulai berteriak, buka kembali kasus lama, usut pengkhianatan. Dalam hitungan detik, dukungan rakyat bergeser. Dari sang patih yang dulu dikdaya, ke pemuda sederhana yang berbicara atas nama keadilan. Ciung Wanara berhasil mengubah gelanggang sabung ayam menjadi panggung perlawanan. Namun perjuangan belum selesai. Patih Arya tidak akan menyerah begitu saja. Ia masih punya pasukan pribadi, kekuasaan dan rencana busuk yang belum ia keluarkan. Dan di tengah kemarahan rakyat yang mulai mendidih, Ciung Wanara tahu, ini baru permulaan dari pertarungan yang sesungguhnya. Setelah kemenangan Ciung Wanara, dalam sabung ayam dan tuntutannya untuk mengadili kembali kasus Dewi Naganingrum, seluruh negeri Galuh seperti tersentak dari tidur panjang.
rakyat mulai menggali cerita lama tentang permaisuri yang dipenjara tanpa alasan, dan tentang seorang patih yang terlalu berkuasa. Desakan pun datang dari berbagai kalangan. Para bangsawan muda, kaum cendekia, hingga rakyat biasa menuntut keadilan ditegakkan. Raja Barmawijaya yang lemah hanya bisa gelisah. Ia tahu bahwa langkah apapun yang diambil akan mengguncang kekuasaannya. Di sisi lain, Patih Arya Kebokanigara tak tinggal diam. Ia merasa posisinya semakin terancam. Maka diam-diam, ia memerintahkan para loyalisnya untuk menyusun rencana, menghabisi Ciung Wanara sebelum pengadilan bisa dilakukan. Sementara itu, Ciung Wanara diam-diam mengatur strategi. Ia bertemu kembali dengan Rakeian Tampuk dan Aki Balangantrang, yang telah datang ke kota setelah mendengar kabar tentang Ciung. Mereka bertiga membentuk lingkar kecil, menyusun langkah demi langkah untuk membuka kebusukan istana. Jika kita memaksa pengadilan terbuka sekarang, Patih bisa memutarbalikan semuanya, ujar Rakeian. Benar, timpal Aki Balangantrang. Kita harus buktikan dengan saksi, dan bawa semua yang tahu kebenaran untuk bersuara. Ciung pun mengunjungi kembali ibunya, Dewi Naganingrum, yang kini telah dipindahkan dari penjara bawah tanah ke kamar khusus karena tekanan publik. Ia mendengar langsung kesaksian sang ibu. Tentang malam ketika bayi diambil darinya, tentang tukang sihir bayaran, dan tentang fitnah yang menghancurkan hidupnya. Namun sebelum pengadilan bisa dilaksanakan, sebuah tragedi terjadi. Salah satu saksi penting, Dayang tua yang dulu membantu kelahiran Ciung, ditemukan tewas di perbatasan kota. Tidak ada tanda-tanda perampokan, hanya luka tusukan bersih di dada. Semua tahu ini bukan kecelakaan. Kita kehabisan waktu, kata Aki Balangantrang. Ini bukan hanya soal politik lagi, ini soal nyawa. Mengetahui nyawanya juga dalam bahaya, Ciung Wanara mulai bersiap. Ia memanggil para pemuda dari desa, sahabat-sahabat dari sepanjang perjalanannya, dan secara diam-diam menggalang kekuatan. Bukan untuk pemberontakan, tapi untuk perlindungan dan tekanan moral. Di luar istana, rakyat mulai menyalakan obor. Mereka berkumpul malam hari, membawa tulisan dan suara. Buka pengadilan, keadilan untuk permaisuri. Patih Arya pun sadar, ia tak bisa lagi bersembunyi di balik singgasana. Maka ia memutuskan mengambil langkah terakhir, menggulingkan raja dan mengambil tahta sebelum semuanya terlambat. Dalam bayang malam yang gelap, kekacauan mulai menyusun bentuknya. Dan Ciung Wanara harus bersiap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya membuktikan dirinya sebagai pewaris, tapi juga sebagai pemimpin sejati. Malam itu, langit galuh tertutup awan kelabu. Angin berhembus kencang, seakan mengabarkan bahwa badai tengah mendekat. Dan benar saja, di dalam tembok istana, Patih Arya Kebokanigara sedang menggerakkan rencananya yang paling berbahaya, kudeta diam-diam untuk merebut tahta. Dengan dalih melindungi kerajaan dari ancaman pemberontakan yang dilakukan oleh Ciung Wanara dan para pengikutnya, sang patih mengumpulkan pasukan loyalisnya. Ia menyuap penjaga istana, memblokir jalur komunikasi raja, dan memerintahkan agar Ciung ditangkap hidup-hidup atau mati. Namun informasi itu tidak sepenuhnya tersembunyi. Rakeian Tampuk yang cerdas menyusupkan mata-mata ke dalam lingkaran patih. Malam itu juga, ia mendatangi Ciung dan memberi peringatan, mereka akan menyerangmu di penginapan. Ini bukan soal pengadilan lagi, ini perang. Tanpa membuang waktu, Ciung mengatur pengalihan. Ia bersama Aki Balangantrang menyusun siasat cepat. Penginapan dikosongkan, dan rakyat yang mendukung Ciung diarahkan untuk mengawal kediaman Dewi Naganingrum agar tidak dijadikan sandera. Sementara itu, pasukan Patih yang menyerbu penginapan dibuat bingung karena tak menemukan siapa-siapa. Dalam kekacauan itu, Ciung bergerak ke jantung istana, masuk melalui lorong rahasia yang pernah ia lewati bersama Rakeian. Ia menyusup ke ruang sidang utama, tempat Raja Barmawijaya dikurung secara diam-diam oleh Patih Arya. Dengan cekatan, Ciung melumpuhkan para penjaga dan menyelamatkan sang raja dari jerat pengkhianatan. Waktumu telah habis, tuanku, ujar Ciung. Tapi jika kau masih punya kehormatan, berdirilah dan tegakkan kebenaranmu. Barmawijaya,
yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya menyadari bahwa diamnya hanya memperkuat kejahatan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia bangkit dan memerintahkan pengadilan terbuka keesokan harinya, di alun-alun kerajaan, di hadapan rakyat. Keesokan paginya, seluruh kota Galuh gempar. Rakyat tumpah ruah ke alun-alun. Raja Barma duduk di singgasana. Di sisi kanannya berdiri Ciongwanara dan ibunya, Dewi Naganingrum. Di sisi kiri, Patih Arya berdiri kaku, dikelilingi pasukan yang kini ragu memilih siapa. Satu persatu saksi dibawa, bukti-bukti dikeluarkan, pengakuan yang selama ini terpendam dibuka di depan umum. Rakyat mendengar langsung kisah kejam tentang bayi yang dihanyutkan, fitnah kepada permaisuri, dan pengambil alihan kekuasaan secara licik. Sorak-sorai bergemuruh saat raja akhirnya berkata, Dewi Naganingrum tidak bersalah, dan pemuda bernama Ciongwanara adalah darah daging Prabu Permana di Kusumah, Raja Sah Galuh. Patih Arya hendak menarik keris, namun sebelum sempat bergerak, Aki Balangan Terang dan pasukan rakyat mengepungnya. Ia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara bawah tanah, tempat yang dulu ia gunakan untuk mengurung wanita tak bersalah. Ciongwanara telah menang, tapi ia belum menginginkan tahta. Rakyat belum butuh raja baru, ujarnya. Mereka butuh pemimpin yang adil, dan aku akan membuktikan diriku dengan perbuatan, bukan gelar. Namun takdir belum usai. Di kejauhan, suara genderang perang terdengar dari timur. Sebuah bayangan lama, sosok saudara seayahnya yang selama ini dibesarkan di lingkungan istana, mulai muncul. Setelah pengadilan besar dan kejatuhan Patih Arya, rakyat Galuh menyambut Ciongwanara sebagai pahlawan. Alun-alun dipenuhi sorak gembira, bendera dikibarkan tinggi, dan nama Ciongwanara disebut dalam doa-doa syukur. Namun di balik euforia kemenangan itu, bayangan konflik baru telah mengendap. Dari arah timur datang utusan tergesa-gesa yang membawa berita mengejutkan. Prabu Bondan Surya, pangeran muda sekaligus saudara tiri Ciongwanara, sedang memimpin pasukan untuk menyerbu Galuh. Bondan adalah anak dari istri selir Prabu Permana di Kusumah, yang selama ini tinggal di wilayah timur kerajaan. Setelah mendengar bahwa Ciongwanara, anak permaisuri Sah, telah kembali dan diakui rakyat, ia merasa kedudukannya sebagai pewaris tergeser. Kenapa harus dia? Teriak Bondan penuh amarah kepada panglima pasukannya. Aku tumbuh di istana, aku belajar politik, seni perang, diplomasi, sementara dia dibesarkan sebagai rakyat jelata. Meski para penasihat mencoba menenangkan, Bondan yang dipenuhi dendam memutuskan untuk merebut Galuh dengan kekuatan. Jika takhta ini milik darah raja, maka biarlah darah pula yang menentukannya, katanya. Sementara itu, Ciongwanara mulai merasakan beban dari nama besar yang kini melekat padanya. Ia menolak dimahkotai sebelum benar-benar menenangkan keadaan. Ia lebih memilih berjalan di antara rakyat, membangun kembali kepercayaan, dan menyatukan kerajaan yang terpecah akibat pengkhianatan panjang. Saat kabar tentang pasukan Bondan tiba, Dewi Naganingrum termenung. Ia tahu konflik saudara ini bisa memecah Galuh menjadi dua. Ciung memanggil Rakaian Tampuk dan Aki Balangan Terang. Aku tak ingin berperang dengan saudara sedarahku, tapi aku juga tak bisa membiarkan Galuh jatuh dalam perang saudara. Rakaian mengusulkan diplomasi, namun pasukan Bondan sudah terlanjur dekat dengan perbatasan. Mereka datang bukan untuk bicara, tapi untuk merebut. Malam itu, Ciongwanara menyusun strategi. Ia tak ingin rakyat menjadi korban. Maka ia merancang pertempuran cerdas. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memukul mundur Bondan dan memaksanya melihat bahwa yang ia lawan bukan musuh, tapi saudara. Saat fajar menyingsing, dua pasukan yang mewakili dua darah raja bertemu di padang terbuka. Di tengah-tengah medan perang, Ciongwanara berdiri, mengangkat tangan dan berseru lantang. Bondan, aku tidak datang membawa dendam. Aku datang sebagai saudaramu. Jangan jadikan tahta sebagai alasan untuk memecah darah yang sama. Namun Bondan hanya menghunus pedangnya. Kalau kau benar, saudara, buktikan di gelanggang. Siapa yang pantas jadi raja,
kita lihat di medan laga, dan perang pun tak terhindarkan. Langit Galuh kelabu saat dua pasukan berdiri saling berhadapan di padang luas dekat Sungai Citandui. Di satu sisi, Ciung Wanara bersama rakyat dan para pendukungnya yang telah menyaksikan perjuangan dan kebenarannya. Di sisi lain, Prabu Bondan Surya memimpin pasukan terlatih dari wilayah timur, wajahnya penuh amarah dan dendam. "Lindungi rakyat, jangan tumpahkan darah yang tak perlu," teriak Ciung kepada pasukannya. Ia tahu, perang ini bukan hanya tentang tahta, tapi tentang harga diri dua anak raja yang dipisahkan oleh waktu dan ambisi. Benturan pertama pecah dengan denting senjata dan teriakan pertempuran. Ciung sendiri turun ke medan bukan sebagai raja, tapi sebagai panglima. Ia menangkis serangan, melindungi pasukannya, dan terus berusaha mendekati Bondan tanpa membunuh siapapun. Ia ingin mengakhiri pertarungan dengan kehormatan, bukan pembantaian. Di tengah pertempuran, keduanya akhirnya bertemu. Bondan menyerang tanpa ampun. "Kau mencuri takhtaku, kau anak buangan, kenapa rakyat memilihmu?" Ciung menangkis mundur setapak. "Aku tak mencuri apapun, aku juga anak raja seperti kau, tapi aku memilih jalan kebenaran, bukan amarah." Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Kedua bersaudara itu seimbang, keduanya mewarisi darah Permana di Kusuma. Namun perbedaan niat dan hati membuat arah pertempuran berubah. Ciung bertahan, menghindar, dan menolak membunuh. Hingga akhirnya satu pukulan keras dari Ciung membuat pedang Bondan terlepas. Bondan terjatuh, dan Ciung berdiri di atasnya, mengacungkan keris warisan Aki Balangantrang. Hening menyelimuti medan tempur. Namun Ciung tak menikam. Ia melempar kerisnya ke tanah dan berkata lantang, "Aku tidak ingin menjadi raja yang lahir dari kematian saudara sendiri. Jika rakyat menginginkanmu, ambillah tahta. Tapi jika kau menghargai darah ayah kita, mari kita perbaiki Galuh bersama." Suara Ciung menggema, membungkam genderang perang. Pasukan Bondan menatap pemimpin mereka, ragu. Mereka melihat keberanian dalam ketulusan dan kelembutan dalam kekuatan. Bondan sendiri terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia bangkit perlahan, menatap Ciung dengan pandangan yang tak lagi penuh amarah. "Mengapa kau tidak membunuhku?" Ciung menjawab, "Karena aku ingin membangun kerajaan, bukan menghancurkan keluarga." Tangisan lirih terdengar dari beberapa prajurit. Bondan menjatuhkan lututnya. "Maafkan aku, saudara." Sorak-sorai meledak dari pasukan dan rakyat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Galuh, dua pewaris tahta bersatu bukan karena perang, tapi karena persaudaraan. Setelah peperangan dihentikan dan kedua putra raja bersatu, suasana Galuh berubah drastis. Rakyat yang semula diliputi ketegangan, kini menyambut perdamaian dengan sukacita. Ciung Wanara dan Bondan Surya berjalan beriringan kembali ke pusat kerajaan, disambut oleh tabuhan gamelan dan lantunan kidung rakyat. Di istana, Raja Barma Wijaya turun tahta dengan penuh kesadaran. Ia menyadari bahwa Galuh membutuhkan pemimpin sejati, bukan sekadar simbol di atas singgasana. Ia menyerahkan mahkota secara resmi kepada Ciung Wanara dalam upacara yang disaksikan seluruh rakyat. Namun, dalam pidatonya, Ciung membuat keputusan mengejutkan. "Wahai rakyat Galuh, aku tidak akan mengambil takhta ini sendirian. Saudara kandungku, Bondan Surya, juga anak dari Prabu Permana di Kusuma. Ia adalah bagian dari kerajaan ini sebagaimana aku. Maka mulai hari ini, Galuh akan dipimpin oleh dua raja. Aku akan memimpin dari bagian barat, dan Bondan dari bagian timur. Kita bangun Galuh sebagai kerajaan kembar, dipersatukan oleh darah, keadilan, dan kasih." Keputusan itu disambut tepuk tangan dan air mata. Tak pernah sebelumnya rakyat menyaksikan dua pewaris takhta berbagi kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Ini menjadi awal dari kerajaan Galuh Kawitan dan Galuh Purba, dua kerajaan kembar yang hidup berdampingan dalam damai. Dewi Naganingrum dibebaskan sepenuhnya dan dihormati kembali sebagai permaisuri agung. Ia tinggal bersama Ciung di Istana Barat, mendampingi sang putra membina kerajaan yang adil dan makmur. Patih Arya tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun tanpa disiksa. "Hukum harus adil, bukan dendam," kata Ciung saat menjenguk sang patih untuk terakhir kalinya.
Biarlah engkau hidup untuk menyaksikan kerajaan ini tumbuh karena kebenaran yang kau tolak. Rakeian Tampuk diangkat sebagai penasihat agung. Aki Balangan Terang mendapat penghormatan sebagai tokoh nasional dan tinggal di lingkungan istana hingga akhir hayatnya. Tahun-tahun berlalu, dan Galuh berkembang menjadi kerajaan kuat yang terkenal karena kebijaksanaannya. Nama Ciung Wanara dikenang dalam prasasti, lagu rakyat, dan cerita yang diwariskan turun-temurun. Bukan karena ia berperang, tapi karena ia memilih memaafkan, berdiri tanpa membunuh, dan membagi kekuasaan demi kedamaian. Ia bukan sekadar raja, ia adalah legenda.